Film ini membawa kita ke Incheon, Korea Selatan tahun 1993. Di sebuah gang yang ramai, dua orang pria berjalan santai sambil ngobrol seperti biasa. Mereka bukan salesman, bukan polisi, apalagi malaikat penolong. Mereka adalah penagih utang profesional. Namanya Do Seok dan Jong Bae. Dua kakak adik yang kerjanya bikin orang langsung keringetan begitu lihat mereka. Di tengah keramaian, mata Do Seok tiba-tiba menangkap satu sosok yang sudah sangat ia hafal. Seorang ibu dengan anak kecil di sampingnya. Myung-ja, nasabah lama yang sudah nunggak 2 bulan. Tanpa basa-basi, Do Seok langsung berteriak di tengah jalan dan menghentikan mereka. Myung-ja panik. Ia mencoba beralasan, bilang suaminya baru meninggal dan kondisi ekonominya sedang hancur. Tapi Do Seok tidak peduli. Nada suaranya yang tinggi, wajahnya dingin dan suasana langsung bikin merinding. Dan di saat itulah putri kecil Myung-ja yang masih polos malah marah dan mencubit tangan Do Seok. Momen kecil tapi bikin suasana makin tegang. Do Seok mencoba tetap sabar lalu berkata, "Kalau tidak mau kabur lagi, kasih jaminan." Dengan mata berkaca-kaca, Myung-ja menjawab pelan, "Aku nggak punya apa-apa." Dan disinilah momen paling nyesek sekaligus absurd terjadi. Karena sudah kesal, Do Seok malah menggendong anak kecil itu dan menjadikannya sebagai jaminan hutang. Ia berjanji akan merawatnya dengan baik dan memberi Myung-ja waktu 1 hari untuk menyiapkan uangnya. Anak kecil itu tentu saja menangis. Do Seok yang kaku akhirnya cuma bisa menenangkan dengan jajanan dan gantungan kunci yang lucu. Ia melakukan semua ini karena satu hal. Ia percaya seorang ibu akan melakukan apapun demi anaknya. Tapi hidup gak selalu sebaik teori. Myung-ja berkeliling mencari pinjaman, jumlahnya sebenarnya tidak besar, hanya 750.000 won. Tapi tak satu pun mau menolongnya. Karena satu fakta pahit, dia adalah imigran gelap dari Cina. Sampai akhirnya ia menemukan seseorang yang mau membantu. Ia langsung menelepon Do Seok dan berkata, "Aku akan bayar besok." Tapi sebelum esok itu datang, ia ditangkap polisi. Orang yang sejak lama mencarinya. Sementara itu, Do Seok dan Jong Bae membawa si kecil ke rumah mereka. Rumahnya berantakan, sepi dan jauh dari kata rumah anak-anak. Do Seok membuka satu kamar kosong, menaruh anak itu di sana lalu berkata pelan, "Tidur." Tanpa mereka sadari, malam itu bukan cuma anak kecil yang dititipkan, tapi takdir. Keesokan harinya, Do Seok membawa gadis kecil itu ke kantor. Dan seperti yang bisa ditebak, bosnya langsung naik darah. Siapa juga yang gak panik kalau tahu penagih utangnya malah pulang bawa jaminan hidup. Tapi Do Seok dengan santainya meyakinkan, "Tenang bos, rencana saya pasti berhasil." Setelah itu, ia mengajak si kecil pergi, karena ibunya sudah berjanji akan datang hari itu. Mereka menunggu dan menunggu dan menunggu, tapi Myung-ja tidak pernah muncul. Tak ada telepon, tak ada kabar. Akhirnya, Do Seok meminta anak itu menunjukkan di mana rumahnya. Di tengah jalan yang macet, si kecil tiba-tiba kabur dan bersembunyi. Do Seok dan Jong Bae panik. Mereka mencari kemana-mana, tapi nihil. Dan karena yakin anak itu akan pulang sendiri, mereka menyerah dan memutuskan pulang. Malam harinya, si kecil benar-benar sampai ke tempat tinggalnya. Tapi yang ia temukan bukan rumah yang hangat, melainkan petugas imigrasi yang sedang menggeledah. Dengan ketakutan, ia bersembunyi sampai petugas itu pergi. Dan barulah terlihat kenyataan pahitnya. Tempat itu bukanlah rumah, melainkan pos penjaga kecil yang disewa untuk ditinggali. Ia sedih karena ibunya menghilang, tapi gadis ini luar biasa mandiri. Dengan polos ia membuat keputusan besar. Besok ia akan mencari ibunya sendiri. Sementara itu, Do Seok akhirnya menemukan Myung-ja. Ia ditahan di kantor imigrasi. Dan kabar buruk itu pun datang. Myung-ja akan dideportasi kembali ke Cina. Masalahnya, anaknya belum ditemukan. Do Seok terkejut dan demi menenangkan Myung-ja, ia terpaksa berbohong dan berkata, "Anakmu baik-baik saja." Dengan mata berkaca-kaca, Myung-ja menjelaskan, nama anaknya Seong-yi, dan ia sudah meminta pamannya Byung-dal untuk menjemputnya. Seong-yi akan dikirim ke keluarga kaya yang ingin mengadopsinya. Sebagai gantinya, pamannya akan melunasi semua hutang Myung-ja. Keputusan itu berat, tapi ia melakukannya demi masa depan anaknya yang lebih baik. Do Seok pun bergegas kembali ke tempat tinggal Seong-yi. Namun ia ditemukan hanya sepasang sepatu mungil yang tertinggal.
Dan saat itulah ia sadar, ini bukan lagi soal utang. Ini sudah menjadi soal sebuah kehidupan kecil yang ia mulai pedulikan. Malam itu Seung Yi berjalan sendiri tanpa tujuan, tanpa pegangan. Yang ia punya cuma satu hal, harapan kecil untuk bisa menemukan ibunya. Langkahnya kecil tapi tekadnya besar. Sampai tiba-tiba seseorang gelandangan mencurigakan mencoba mengajaknya pergi. Dan di detik yang menegangkan itu, Do Hyuk muncul. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengusir orang itu. Seung Yi langsung menangis dan memeluk Do Hyuk. Meminta satu hal sederhana tapi berat. Tolong bantu aku cari ibuku. Do Hyuk pun menjelaskan semuanya, bahwa ibunya sudah dideportasi, bahwa ia akan diadopsi oleh keluarga kaya, bahwa pamannya akan datang menjemputnya. Seung Yi menangis keras, tak percaya bahwa dirinya benar-benar ditinggalkan. Tapi Do Hyuk mencoba menenangkan. Ibumu melakukan ini supaya hidupmu lebih baik, dan suatu hari nanti dia akan datang menjemputmu. Dan kalimat itu sedikit demi sedikit membuat hati kecil Seung Yi lebih tenang. Esokan harinya, rumah Do Hyuk yang biasanya berantakan mulai berubah. Seung Yi bangun pagi, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan menunggu Do Hyuk pulang kerja. Tanpa disadari, rumah itu mulai terasa seperti rumah sungguhan. Tak lama kemudian, Paman Byung-dal menghubungi Do Hyuk. Ia meminta Do Hyuk merawat Seung Yi sampai hari penjemputan tiba. Dan ia berjanji akan melunasi semua hutang Myungja. Sesuai permintaan itu, Do Hyuk mengajak Seung Yi jalan keliling-keliling kota. Masalahnya, Do Hyuk masih sering memanggil Seung Yi dengan sebutan jaminan, dan itu bikin Seung Yi manyun. Tapi suasana mencair saat Seung Yi tahu arti nama Do Hyuk, yang ternyata berarti kepala batu. Ia langsung tertawa. Ia memberi Do Hyuk nama baru, Seungbo, yang artinya pemenang. Hari itu mereka menghabiskan waktu di kota, ke mall, makan bareng, nonton konser idol, bahkan harus menyelinap karena nggak punya tiket. Do Hyuk juga membelikan Seung Yi kaset dan CD idola favoritnya. Barang kecil tapi artinya besar. Junbae ikut membantu menyiapkan hari terakhir Seung Yi, hari perpisahan kecil mereka. Semua terlihat menyenangkan, tapi di balik tawa itu, Seung Yi tahu sebentar lagi ia harus meninggalkan dua orang yang tanpa sadar sudah menjadi rumah baginya. Keesokan harinya, Do Hyuk mengantar Seung Yi ke stasiun tempat di mana pamannya akan menjemput. Sebelum berpisah, Do Hyuk membelikan CD player kecil supaya Seung Yi bisa memutar kaset idola yang ia belikan. Saat Byung-dal datang, Seung Yi langsung merasa tidak nyaman. Wajah orang itu asing, ia bahkan tidak mengingatnya sama sekali. Do Hyuk mencoba meyakinkan dan berkata pada Seung Yi bahwa mereka akan tetap berhubungan lewat pager, alat komunikasi zaman dulu, di mana pesan suara akan dikirim ke operator lalu diubah menjadi teks dan dikirim ke alat kecil di sapu. Mereka berpisah, tapi sejak hari itu Do Hyuk mulai gelisah. Pager yang ia kirim tidak pernah dibalas. Merasa ada yang tidak beres, Do Hyuk melacak alamat Byung-dal lewat nomor teleponnya. Dan disitulah kebenaran pahit itu terbongkar. Byung-dal bukan paman, ia adalah penipu. Seung Yi tidak diadopsi keluarga kaya, ia dijual hanya demi 300 won. Seung Yi dibeli pemilik klub malam, dipaksa bekerja, membersihkan toilet, melayani pelanggan mabuk, melakukan pekerjaan berat yang tidak seharusnya dilakukan anak kecil. Pager miliknya disimpan oleh Byung-dal. Ia tidak bisa menghubungi Do Hyuk. Dengan putus asa, Seung Yi mencoba mengirim pesan ke pager ibunya, berharap mungkin ibunya akan melihat. Suatu malam, seorang pria mabuk melempar gelas. Pecahannya mengenai pipi Seung Yi. Ia terluka parah dan lebih menyakitkan, ia tidak dibawa ke rumah sakit, hanya diberi obat luka biasa. Sementara itu, Do Hyuk menemukan tas Seung Yi yang disimpan Byung-dal, dan di dalamnya ia menemukan pager milik Seung Yi. Ia membaca pesan-pesan itu, dan saat itulah hatinya hancur. Do Hyuk langsung membalas pager itu dan meninggalkan nomor teleponnya. Tak lama kemudian telepon itu berdering. Tangisan kecil terdengar dari seberang. "Om, tolong aku." Do Hyuk meminta alamat klub malam itu, dan tanpa ragu ia langsung meluncur ke sana dengan amarah dan dengan satu tujuan, menjemput anaknya pulang. Begitu tiba di lokasi, Do Hyuk langsung memecahkan kaca rumah itu dan membebaskan Seung Yi yang terkunci di dalam. Ia menggendongnya pulang. Pemilik klub malam langsung marah besar, merasa barang miliknya telah diambil. Dengan dingin ia berkata, "Berapa harga anak itu?"
wanita itu meminta tebusan 4 juta won. Do-hyuk tahu Seung-yi tidak pernah dibeli semahal itu, tapi ia tidak menawar karena buatnya Seung-yi tak ternilai. Keesokan harinya Do-hyuk menjual mobilnya demi membayar tebusan. Setelah itu, ia membawa Seung-yi ke rumah sakit. Dokter mengatakan luka di pipinya perlu operasi khusus agar tidak meninggalkan bekas seumur hidup. Biayanya mahal, tapi Do-hyuk tidak ragu karena masa depan Seung-yi lebih penting dari uang. Ia lalu mendaftarkan Seung-yi ke sekolah, namun ditolak karena Seung-yi adalah imigran gelap. Satu-satunya cara agar bisa sekolah, Do-hyuk harus mengadopsinya secara resmi. Dan dengar itu Seung-yi menangis. Ia tidak mau Do-hyuk menjadi ayah barunya. Ia takut ibunya akan membencinya. Junbei menenangkannya dan berkata, itu hanya berpura-pura. Kami akan jelaskan semuanya pada ibumu suatu hari nanti. Ia tidak tahu bahwa ibunya tidak akan pernah kembali seperti dahulu. Akhirnya Do-hyuk mengangkat Seung-yi sebagai anaknya. Ia menyekolahkan, memberinya bekal, mengantarnya setiap hari, dan merawatnya seperti ayah sungguhan. Tahun-tahun berlalu, Seung-yi tumbuh menjadi remaja yang cantik dan cerdas. Suatu hari Myung-ja kembali ke Korea. Ia datang ke sekolah Seung-yi dan melihat putrinya dari kejauhan. Ia terkejut karena yang merawat anaknya selama ini adalah Do-hyuk. Melihat putrinya tumbuh dengan baik, Myung-ja memilih tidak mengganggu hidupnya lagi. Ia pergi dengan air mata dan rasa terima kasih yang tak terucap. Singkat cerita, Seung-yi tumbuh menjadi mahasiswa di salah satu universitas ternama. Dan seperti ayah pada umumnya, Do-hyuk berubah menjadi ayah yang overprotective. Pulang telat sedikit langsung dicari, pulang diantar cowok langsung diinterogasi. Bahkan pernah memarahi pria yang membantu Seung-yi pulang saat mabuk. Do-hyuk tidak mau putri kesayangannya jatuh ke tangan orang yang tidak pantas. Ia menginterogasi pacar Seung-yi, mulai dari pekerjaan, pendidikan, sampai niat hidup. Tapi setelah tahu kualifikasinya bagus, Junbei menyarankan Do-hyuk untuk tenang dan mulai belajar merelakan. Tak lama kemudian nenek Seung-yi menelpon. Myung-ja sedang krisis dan ia ingin bertemu putrinya. Mereka pun berangkat ke Cina setelah belasan tahun tak bertemu. Seung-yi bingung harus bersikap bagaimana sampai akhirnya mereka tiba di rumah sederhana tempat Myung-ja tinggal. Dan disitulah Seung-yi bertemu kembali dengan ibunya. Mereka menangis, berpelukan, melepaskan rindu yang dipendam bertahun-tahun. Myung-ja lalu bersujud di depan Do-hyuk. Ia tidak tahu bagaimana membalas kebaikannya. Ia hanya bisa bersyukur karena putrinya tumbuh menjadi anak yang pintar dan baik. Setelah minta maaf atas semuanya, Myung-ja meminta satu hal terakhir. Ia mengaku bahwa ayah kandung Seung-yi ternyata masih hidup dan ia ingin Seung-yi dipertemukan dengannya. Do-hyuk setuju, mereka pun kembali ke Korea. Suatu pagi, Seung-yi melihat sepatu Do-hyuk sudah rusak. Tanpa berkata-kata, ia mulai bekerja paruh waktu hanya untuk membelikan sepatu baru untuk ayahnya. Sementara itu, meski kesehatannya menurun, Do-hyuk tetap mencari keberadaan ayah kandung Seung-yi. Akhirnya ia temukan ayah Seung-yi sudah berkeluarga dan memiliki anak lain. Dan pada hari itu, Do-hyuk membawa Seung-yi untuk mempertemukan mereka berdua. Setelah pertemuan dengan ayah kandungnya, Do-hyuk pulang dengan hati berat. Ia berpikir Seung-yi akan memilih kembali ke ayah kandungnya, dan itu membuatnya hancur. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Seung-yi menelpon. Ia memanggilnya dengan satu kata sederhana yang mengubah segalanya. Ayah. Bagi Seung-yi, ayah yang sesungguhnya adalah Do-hyuk. Ia meminta Do-hyuk menjemputnya dan membawakan kembali CD player kecil miliknya. Do-hyuk tersenyum kembali. Do-hyuk tersenyum bahagia. Ia berangkat menjemput Seung-yi. Namun di tengah jalan, penyakitnya yang semakin parah membuatnya mengalami kecelakaan dan sejak saat itu, Do-hyuk menghilang tanpa kabar. 10 tahun kemudian, Seung-yi tumbuh menjadi wanita sukses. Ia bekerja sebagai penerjemah bahasa Mandarin untuk menteri. Suatu hari, Junbei menelpon. Ia mengatakan bahwa Do-hyuk telah ditemukan. Mereka bergegas ke rumah sakit. Namun orang yang mereka temui ternyata salah. Saat pulang, Seung-yi teringat sesuatu. Ia teringat nama kecil yang pernah ia berikan pada Do-hyuk, Seungbo. Mereka pun melacak nama itu. Dan benar saja, seseorang bernama Seungbo ditemukan di sebuah rumah rawat di daerah Siyong. Dokter menjelaskan, Do-hyuk sudah lama mengalami infark otak karena tidak pernah dirawat dengan baik. Kondisinya memburuk hingga kecelakaan itu pun terjadi.
Tanpa identitas, satu-satunya petunjuk yang ia temukan hanyalah sebuah buku catatan bertuliskan Seungbo. Itulah yang dipakai sebagai namanya. Jungbei dan Seungyi dibawa ke ruang perawatannya. Setelah sekian lama berpisah, mereka akhirnya bertemu kembali. Tangis pecah, penyesalan tumpah. Seungyi mencoba mengingatkannya, "Aku ini jaminanmu, anak yang Om rawat dari kecil." Do-suk tersenyum dan menunjukkan CD player yang masih ia simpan. Seungyi membawa sepatu yang dulu ingin ia berikan. Saat hendak memakainya, ia menemukan buku tabungan tersembunyi di dalam kaos kaki. Ia menangis karena itu adalah tabungan yang selama ini disiapkan Do-suk untuk masa depan Seungyi. Tanpa ingatan, tanpa nama, tanpa siapapun, Do-suk tetap menjadi ayah yang luar biasa. Ia menghabiskan seluruh sisa hidupnya untuk anak yang dulu ia sebut jaminan. Film ini ditutup dengan satu adegan paling indah. Seungyi menikah dan Do-suk berdiri di sisinya sebagai ayah yang perlahan mulai mengingat kembali putrinya.